Oke guys, welcome back to Genosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Martial Universe Wudong Qiankun Season 5 episode ke-14. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita spoiler sebelumnya yang menceritakan bagaimana Lindong telah menemukan kunci kuno misterius dan masuk ke dalam dimensi kunci bersama dengan Teteh Mu Hongling yang juga menginginkan harta karun tersebut. Dengan bantuan Lin Diao, Lindong berhasil mengendalikan dimensi kunci dan menendang si Teteh keluar dari dimensi kunci. Namun masalah tidak selesai karena setelah Lindong menyempurnakan pohon roh simbol untuk menerobos ranah Master Surgawi simbol, tiba-tiba saja pemilik kunci berusaha untuk ngerasupin dia dan mengambil alih tubuh Lindong kalau saja Lin Diao tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan Lin Diao dan limpahan energi mental dari pemilik kunci, Lindong pun berhasil menembus batasan dan secara resmi debut sebagai Master Simbol Surgawi yang legendaris. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos satu. Setelah entitas pemilik kunci yang kita sebut aja si Jurik menyerang pikiran Lindong dihancurkan, tubuh pemuda itu secara perlahan meluruh, sementara gelombang energi mental yang menakutkan terus-menerus menyembur keluar dari istana Niwannya. Dibandingkan dengan sebelumnya, energi mental Lindong sekarang berada pada skala yang sama sekali berbeda, bahkan dapat dibandingkan dengan perbedaan kekuatan antara tahap manifestasi dan nirvana pada kultivasi dasar seseorang. Baru setelah berhasil menembus penghalang Master Simbol Surgawi, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terlebar di sepanjang lantai marmer hitam dalam aula batu. Melihat abangnya bangun, Xiaoyan langsung dengan lembut menggosokkan kepala yang besar ke Lindong, sementara Lin Diao muncul di bahu Lindong sambil melirik jasad pemilik kunci yang telah dia ledakan. Setelah melahap Jurik yang mencoba mengambil alih tubuhnya, Lindong berhasil mendapatkan beberapa ingatan tersisa dari sosok yang disinyalir sebagai pemilik kunci terdahulu tersebut dan menemukan bahwa si Jurik memanglah orang jahat seumur hidupnya. Karena itulah Lindong berterima kasih atas bantuan Lin Diao sehingga dia bisa terlepas dari masa depan suram di bawah bayang-bayang orang jahat seperti Jurik. Meskipun begitu, pertemuannya dengan Jurik masih memberikan keuntungan. Selain karena menjadi Master Simbol Surgawi, Lindong juga mendapatkan pengetahuan tambahan tentang teknik manipulasi energi mental yang tersimpan di dalam ingatan si Jurik. Selain itu, Lindong juga mendapatkan informasi tambahan tentang kunci kuno misterius di mana sebenarnya Jurik bukanlah pemilik asli dari harta karun kuno tersebut dan dia memperoleh kunci kuno misterius setelah memasang serangan diam-diam pada salah satu penjaga harta karun kuno. Meskipun berhasil merebut kuncinya, Jurik terluka parah oleh si penjaga dan terpaksa bersembunyi di dalam dimensi kunci kuno untuk memulihkan diri meskipun pada akhirnya tetap pindah alam dan kunci yang dia peroleh dengan susah payah menggunakan cara licik itu pun malah jatuh ke tangan Lindong. Selain itu, kunci kuno misterius di tangan Lindong bukanlah satu-satunya kunci karena dari ingatan yang dia dapatkan masih ada 4 lain yang harus dia dapatkan untuk membuka harta karun kuno. Saat ini Lindong masih belum tahu siapa yang memegang 4 kunci lain, namun siapapun itu selama dia masihlah praktisi ranah nirvana dengan kemampuan Lindong sebagai Master Simbol Surgawi, pemuda itu sudah tidak gentar sama sekali bahkan tanpa bantuan Uja. Lindong tersenyum kecil sambil mengalihkan pandangannya ke Lin Diao karena tidak dapat dipungkiri bahwa Iblis Marten itu memang memberikan jasa besar untuk keberhasilannya saat ini. Lin Diao menjelaskan beberapa hal tentang peningkatan kekuatan di ranah nirvana sebelum mengingatkan bahwa perjalanan Lindong masih panjang untuk benar-benar menjadi Master Simbol Surgawi tingkat puncak dan menyelesaikan transformasi dunia kecil di istana Niwannya. Meskipun begitu, Lindong tampak nyantai dan menenangkan Lin Diao, bahkan berjanji setelah mendapatkan seluruh kunci, dia akan berusaha yang terbaik untuk mendapatkan pil samsara. Meskipun Lin Diao tampak acuh tak acuh di permukaan, sedikit emosi masih melintas di matanya begitu melihat begitu besar perhatian Lindong kepada saudara pungut beda spesiesnya ini.
Berhubung sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, bahkan bonus peningkatan kekuatan yang cukup luar biasa, Lindong pun tidak tinggal lebih lama dan akhirnya keluar dari dimensi kunci kuno misterius sebelum kemudian muncul di puncak gunung yang terisolasi. Setelah diamati-amati lebih detail, Lindong kemudian menyadari bahwa dia berada cukup jauh dari gunung granit guntur. Lindong mengalihkan pandangannya ke luar lembah granit guntur dan melihat banyak awan menggelegar berkumpul di atas lembah, dan dalam kondisi guntur mengamuk semacam ini, bahkan ahli-ahli kelas nirvana pun tidak akan berani berdiam diri di sana. Lindong diam-diam menghela napas lega karena meskipun dia tidak takut pada Shenmue dan antek-antek dajalnya, menghindari pertempuran yang tidak penting masih membuatnya cukup bersyukur. Lindong merenung sebentar sebelum kemudian memutuskan untuk kembali ke kota Yang dan menemui Moling dan kawan-kawan. Bagaimanapun trio Moling telah mengikutinya sejak awal dan Lindong merasa wajib memastikan keselamatan mereka, apalagi Shenmue jelas bukan orang baik dan jika dia tidak dapat menemukan Lindong, kemungkinan besar antek dajal itu akan mengalihkan perhatiannya ke Moling dan yang lainnya. Saat pikirannya mencapai titik ini, tinju Lindong mengepal dengan niat membunuh melonjak di matanya dan berjanji akan membuat Shenmue membayar harga mahal apabila benar-benar menggunakan taktik licik seperti itu. Sementara itu kota yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan seperti biasa. Namun apabila para penduduk menatap dengan seksama, mereka akan melihat bagaimana para kekuatan puncak kota yang sebelumnya saat ini menatap beberapa menara tinggi di pusat kota dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Karena menara yang awalnya ditempati oleh Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar itu sekarang dengan sangat terpaksa harus diserahkan untuk tuan yang lebih kuat, yaitu Kekaisaran Tebing Iblis. Sejak kedatangan Kekaisaran Tebing Iblis, suasana seimbang kota yang dulu dikuasai oleh dua kekaisaran telah resmi rusak karena tepat ketika seorang praktisi panggung nirvana melangkah ke menara dan melihat ke bawah ke seluruh kota, suaranya yang seram dan tirani telah membuat banyak orang ketakutan. Yang lebih membuat resah, setelah Lindong menghilang di lembah granit guntur, anggota dari Kekaisaran Besi, Kekaisaran Tang Besar, dan Kekaisaran Awan Hitam telah ditangkap oleh Kekaisaran Tebing Iblis karena dianggap sebagai afiliasi masa lalu pemuda itu. Ling Ji dan Liu Yuan menggibahkan bagaimana liciknya taktik Kekaisaran Tebing Iblis untuk memancing kemunculan Lindong. Apabila Lindong itu tak kunjung muncul, Moti dan kawan-kawan mungkin akan berada dalam bahaya apabila mengingat tabiat Kekaisaran Tebing Iblis. Perkataan itu bukanlah omong kosong karena bahkan sekarang Kekaisaran Dolim itu sudah mengurung Moti, Tang Xuan, dan Liu Xuan di sebuah sangkar logam besar dan memajangnya di alun-alun kota seperti binatang. Saat ini kesuraman di wajah ketiga orang itu telah mencapai tingkat yang menakutkan karena tindakan mengurung mereka di dalam sangkar dan memamerkannya ke khalayak ramai yang seperti ini lebih buruk daripada dibunuh secara langsung. Di luar sangkar logam ada anggota berpakaian hitam dari Kekaisaran Tebing Iblis yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Lipan. Karena sejak awal Lipan ini bisa dibilang selalu kalah dengan Lindong yang hanyalah ahli manifestasi, salah satu petinggi di Kekaisaran Tebing Iblis itu jelas menjadi sangat kesal apalagi tiga sekutu utama Lindong alias Moling dan kawan-kawan malah berhasil melarikan diri. Melihat Moti menatapnya penuh amarah, Lipan hanya tertawa kecil sambil meminta tuan muda Kekaisaran Besi itu untuk membenci si pengecut Lindong karena sudah meninggalkan teman-temannya demi harta karun kuno. Namun Moti tidak terpengaruh sama sekali oleh hal itu karena ketika malah mengancam akan menggigit daging Lipan sedikit demi sedikit apabila berhasil keluar dari sangkar. Mendengar hal ini, Lipan tiba-tiba berdiri sebelum kemudian
menepuk tangannya dan membuat 3 belati yang berkedip-kedip dengan kilatan mematikan terbang ke arah sangkar hingga memicu pekikan sedih yang di belakang Moti yang telapak tangannya tertusuk oleh belati Lipan. Melihat hal ini tidak hanya Moti yang menunjukkan ekspresi marah, Liu Yuan pun hampir tidak bisa menahan emosi ketika dengan tubuh bergetar berkata bahwa dia akan segera membawa seluruh rombongan kekaisaran Yuan besar pergi dari kota Yang dan menerobos ranah Nirvana. Sementara itu Lipan mengamati sekelilingnya dengan tatapan jahat sebelum kemudian berkata bahwa kesabarannya telah habis dan mengumumkan bahwa mulai besok dia akan membunuh satu persatu antek-antek Moti setiap hari sampai Lindong muncul. Moti meraung dengan marah ketika berkata bahwa Lindong tidak akan muncul atau menyarankan Lipan untuk berdoa agar Lindong tidak muncul karena apabila pemuda itu benar-benar muncul, akhir cerita Lipan dan kekaisaran tebing iblis akan 100 kali lebih menyedihkan daripada dirinya. Mendengar konfrontasi semacam itu, Lipan pun tidak dapat menahan emosinya dan mengubah pikiran ketika memutuskan bahwa dia akan memulai penghabisan antek-antek Lindong hari ini dengan Moti sebagai korban pertamanya. Lipan melambaikan tangannya dengan santai sebelum kemudian memanggil sebuah tombak bajak dengan suara siulan yang merobek udara ketika dilesatkan lurus ke arah Moti. Melihat kecepatan dan kekuatan yang terkandung di dalam tombak, semua orang langsung menahan napas mereka seolah tahu bahwa tujuan Lipan adalah menghabisi Moti. Namun bahkan ketika dihadapkan dengan kematian seperti ini, Moti hanya tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Moti menatap matanya dengan tenang seolah sudah siap menjemput ajalnya, namun tepat sebelum semua orang mengira akan ada percikan darah yang menyembur keluar, tombak Lipan secara aneh membeku di udara sebelum akhirnya meledak di depan mata semua orang. Arena yang bising menjadi sunyi seketika saat semua orang berbalik untuk menatap sosok yang melayang di udara, termasuk juga Liu Yuan, Ling Ji, bahkan Moti yang hanya bisa membelalakan mata mereka tak percaya setelah melihat Lindong benar-benar menggantung di langit kota yang saat ini. Bagaimanapun hubungannya dengan Lindong sejak awal merupakan hubungan tanpa paksaan dan Moti dan kawan-kawan telah meminjam kekuatan pemuda itu untuk membawa mereka ke lembah granit guntur. Karena itulah Moti tidak benar-benar menyalahkan Lindong atas kekejaman kekaisaran tebing iblis kepada mereka dan sama sekali tidak menduga bahwa pemuda itu benar-benar ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang mereka alami. Meskipun Moti dan kawan-kawan adalah orang yang dikenal memiliki hati baja, orang-orang di kota yang dapat melihat suasana hati yang dipenuhi keharuan ketika melihat kemarahan samar memenuhi wajah pemuda bertubuh besar itu. Sosok Lindong yang tiba-tiba muncul membuat aliran kekuatan Yuan meledak di kota Yang ketika rombongan kekaisaran tebing iblis langsung mengerumuninya seperti penyusup. Namun Lindong sama sekali tidak menunjukkan ketakutan, malah dengan santai meledakkan sangkar baja di depan mata semua orang. Baru setelah menghancurkan sangkar baja, Lindong dengan santai meminta Lipan untuk menjadi anak baik dan meminta Chenmu untuk keluar, membuat Lipan tercengang sebentar sebelum memuji keloyalan Lindong sampai berani muncul di tengah kandang macan untuk menolong teman-temannya. Namun Lindong benar-benar mengabaikan Lipan, malah sibuk memastikan apakah Moti dan kawan-kawan baik-baik saja setelah keluar dari sangkar besi. Moti, Tang Xuan, dan Liu Xuan tidak dapat menahan rasa terima kasih ketika membungkuk sambil menangkupkan tangan dengan sungguh-sungguh ke arah Lindong karena kemunculan pemuda itu benar-benar jauh melebihi harapan mereka mengingat seberapa besar resiko yang diambil Lindong untuk memutuskan hal ini. Moti juga menceritakan kondisi Moling dan kawan-kawannya sepertinya berhasil pergi diam-diam dari kota, membuat Lindong menghela napas lega karena setidaknya rekan-rekan terdekatnya selama berada di medan perang kuno ini telah selamat. Moti mengucapkan terima kasih karena Lindong mau muncul, namun keadaan di kota Yang telah menjadi sangat berbahaya dan karena itulah Moti meminta Lindong untuk pergi menyelamatkan dirinya sementara mereka akan mengalihkan perhatian kekaisaran tebing iblis.
Namun Lindong hanya tersenyum sebelum menepuk bahu Moti dan berkata bahwa setelah dia muncul, secara alami Lindong akan memastikan bahwa semua orang yang menjadi sekutunya bisa pergi dari kota yang dengan damai. Baru setelah itu Lindong kembali mengalihkan perhatiannya kepada Li Pan ketika pemuda itu berkata bahwa seniornya Chen Mu sedang tidak ada di kota dan seharusnya hal itu membuat Lindong bersyukur. Di sisi lain, Li Pan tertawa-tawa sombong ketika berkata ingin menjajal kekuatan boneka Nirvana Lindong. Namun di sisi lain, pemuda anta beranta itu harus melawan 4 ahli setengah Nirvana Kekaisaran Tebing Iblis seorang diri. Setelah mengucapkan hal itu, 4 praktisi panggung Nirvana yang setengah langkah di sekeliling Li Pan mengeluarkan tawa aneh sebelum menginjak tangan dengan keras dan melintas di langit seperti panah ketika terbang menuju Lindong dengan kecepatan tinggi. Namun betapa terkejutnya semua orang ketika mereka melihat 4 ahli setengah Nirvana tiba-tiba membeku di langit seolah-olah mereka telah menemukan penghalang yang tidak dapat digoyahkan. Sebelum 4 antek dajjal itu mengetahui apa yang terjadi, sebuah cetakan telapak tangan menghantam wajah mereka hingga membuat kesemua ahli setengah Nirvana itu terjun bebas dan menubruk tanah kota yang dengan begitu kejam. Li Pan yang baru saja duduk di kursi batunya bersiap menonton pertunjukan menarik, sekarang mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya yang mengerikan, menyadari bahwa Lindong baru saja menggunakan energi mental dan gelombang kejut energi mentalnya jauh melebihi master simbol jiwa biasa. Ketika itulah suara Li Pan berubah menjadi kasar dan muram ketika bertanya apakah pemuda anta beranta ini sudah menjadi seorang master simbol surgawi. Semua orang tahu bahwa master simbol surgawi memiliki kekuatan yang dapat dibandingkan dengan praktisi Nirvana. Oleh karena itulah hati Li Pan yang awalnya gembira karena ingin memuaskan diri untuk main-main perlahan tenggelam, memikirkan bagaimana situasi menyangkut Lindong ini perlahan-lahan berputar di luar kendalinya. Ketakutan dan kekhawatiran secara pasti menyebar di dalam pikiran Li Pan, memikirkan bahwa dengan menjadi master simbol surgawi, Lindong memiliki kemampuan untuk berhadapan langsung dengannya. Di sisi lain, pemuda itu juga masih memiliki boneka simbol darah yang menakutkan. Meskipun khawatir, Li Pan masih berusaha untuk tenang karena Kekaisaran Tebing Iblisnya memiliki cukup banyak ahli koalisi Nirvana maupun ahli Nirvana setengah langkah yang tentunya akan sangat sulit untuk digoyahkan oleh Lindong. Seolah-olah mereka telah merasakan betapa sulitnya masalah Li Pan, suara angin memecah udara ketika beberapa sosok berpakaian hitam muncul di alun-alun dengan tatapan dingin seolah siap untuk mengeroyok Lindong. Di sisi lain, Li Pan berdiri dengan wajah muram ketika meminta Lindong untuk menyerahkan kunci rahasia kuno sehingga dendam di antara mereka dapat dihapuskan. Li Pan mengingatkan bahwa bahkan setelah Lindong menjadi master simbol surgawi, pemuda itu masih tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi Kekaisaran Tebing Iblis. Semua orang dapat mendengar jika kata-kata Li Pan tidak terlalu syarat akan hinaan seperti sebelumnya, namun pemuda itu juga menekankan betapa jauh jarak kekuatan Lindong dengan Kekaisaran Tebing Iblis, di mana Kekaisaran Dolim itu senyata-nyatanya pernah menghancurkan Kekaisaran peringkat tinggi beberapa tahun lalu. Di depan tatapan semua orang, Lindong menatap Li Pan dan tersenyum sebelum kemudian menunjuk ke arah luar dan meminta Li Pan untuk membawa semua antek-anteknya pergi dari kota yang. Sudut mulut Li Pan melengkung dengan ekspresi jelek dan dia sudah benar-benar habis kesabaran ketika mendengar kata-kata Lindong yang kurang ajar sebelum akhirnya melonjakkan kekuatan Yuan yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Sebuah ledakan teredam terdengar ketika kerumunan menyaksikan sosok Li Pan melesat seperti anak panah ke arah Lindong. Namun orang yang dituju tidak bergeming sama sekali, sementara dunia kecil di dalam istana Niwannya mulai bergejolak pada sebelum kemudian membuat dunia di sekitarnya menjadi gelap ketika energi mental yang menakutkan menyebar ke seluruh area.
Tangan Lindong teracung ke depan saat membentuk badai kekuatan mental di mana badai tersebut langsung membuat kekuatan Yuan Lipan hancur berantakan ketika bersentuhan dengannya. Saat kekuatan Yuan hancur berantakan, Lipan terdorong mundur beberapa langkah dengan wajah gelap sebelum kemudian mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih barbar lagi. Namun lagi dan lagi, Lindong sama sekali tidak menunjukkan ekspresi gentar, malah tertawa ketika meminta izin untuk menggunakan Lipan sebagai samsak latihan pengendalian energi mentalnya yang baru. Lindong membuat awan gelap bergulung di langit ketika menyatukan kekuatan angin dan petir sebelum menembakkannya ke arah Lipan hingga membuat ahli nirpana dari kekaisaran tebing iblis itu dipaksa mengaktifkan tubuh nirpana emasnya dan menyebabkan ledakan yang menggoncang jiwa meletus di alun-alun kota yang. Debu-debu berterbangan ketika ledakan terjadi dan ketika debu perlahan mereda, semua orang di dalam kota dapat melihat sosok Lipan yang tampak menyedihkan menandakan bahwa bahkan setelah mengeksekusi tubuh nirpana emas, pemuda itu masih tidak mampu mengalahkan Lindong. Orang lain aja terkejut apalagi Lipan ya kan? Pemuda itu hanya bisa menatap penuh ketidakpercayaan dan sedikit ketakutan seolah tidak percaya orang yang baru maju ke Master Simbol Surgawi memiliki kekuatan mental yang nggak ngotak kayak gini. Lipan menyatukan gigi-giginya ketika meminta Lindong untuk tidak terlalu sombong kalau tidak mau hilang kedamaian karena telah menyinggung kekaisaran tebing iblis. Namun tepat setelah mengatakan itu, angin dan awan kelabu kembali bergemuruh menandakan bahwa serangan mental Lindong sekali lagi akan meletus yang membuat Lipan buru-buru menyeka jejak darah di bibirnya sebelum akhirnya mengajak semua orang untuk membentuk formasi. Nah, belum sampai formasi benar-benar disusun, sosok merah darah menyerbu ke dalam kerumunan ahli kekaisaran tebing iblis dan mulai menghantam satu persatu antek dajjal itu hingga membuat ekspresi Lipan berubah drastis ketika melihat Ujang muncul dan menghabisi pasukannya dengan barbar hingga hanya meninggalkan dua ahli Kuashi Nirpana yang kemungkinan besar juga tidak akan bertahan lama. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, Lipan pun mengakui keunggulan Lindong dan meminta pemuda itu untuk tidak terlalu senang ketika berpikir untuk melarikan diri. Tapi ya enggak semudah itu Perguso. Lindong segera mengaktifkan suara guntur surgawi dan membuat seluruh tubuh Lipan diselimuti oleh energi guntur yang padat. Lipan mengaktifkan tubuh emas nirvananya dan mengingatkan Lindong untuk tidak membunuhnya kalau tidak mau mendapat pembalasan besar dari kekaisaran tebing iblis. Namun Lindong sama sekali tidak peduli ketika menunjukkan ekspresi gelap dan dingin sebelum menarik keluar tombak mental dan melemparkannya ke arah Lipan. Lipan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menghentikan tombak itu dan menghela napas lega ketika melihat tombak benar-benar berhenti beberapa senti dari dadanya. Namun belum sampai Lipan puas melegakan diri, si Ujang muncul di depannya sebelum kemudian menghantamkan tinjunya ke pangkal tombak dan membuat tombak mental itu menembus tubuh Lipan di depan mata semua orang. Seketika seluruh kota yang menjadi sangat tenang tidak dapat menahan keterkejutan tatkala melihat aliran merah segar terus memancar dari dada dan punggung Lipan, sementara Lindong hanya menatap dingin pada antek dajjal kekaisaran tebing iblis itu mulai kehilangan kekuatan hidupnya. Ketika berada di antara hidup dan mati itulah Lipan kemudian menyunggingkan senyuman aneh memperingatkan Lindong bahwa pemuda itu tidak akan bisa melarikan diri dari kekaisaran tebing iblis sebelum akhirnya meledak menjadi cahaya berdarah yang kemudian menyerbu ke dalam tubuh Lindong. Setelah kematian Lipan, hanya dalam hitungan detik, semua praktisi kekaisaran tebing iblis telah melarikan diri dari kota yang. Sementara itu di sebuah pegunungan yang tak terputus, rombongan ahli berjubah hitam yang tidak lain dan tidak bukan adalah Chenmu yang sedang mencari tiga rekan Lindong bersama antek-anteknya, tiba-tiba berhenti ketika melihat sebuah cermin yang meledakkan cahaya menyilaukan keluar dari tas Qian Kunnya, sebelum kemudian mengeluarkan suara yang mengabarkan bahwa Lipan telah terbunuh dan Lindong telah menjadi seorang master simbol surgawi. Mama, manes, antek-antek dajjal, dah!
Edian, mamam nggak tuh tahu kerasa nggak tuh si anteng-anteng Dajjalipan langsung dibuat pindah alam ya kan, kontan nggak pakai ngutang. Tapi kayaknya si Lipan ini udah ninggalin semacam tanda gitu ya di tubuh Lindong ya guys ya. Makanya siapapun yang ada di cermin Shenmue itu tuh bisa merasakan kematiannya. Kira-kira siapa ya itu yang ada di cerminnya Qianmu? Apa jangan-jangan Kekaisaran Tebing Iblis masih punya ahli yang lebih kuat? Apakah Lindong mampu menghadapi siapapun itu ahli itu dan kroni-kroninya? Nantikan pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva. Lanjut nggak nih guys?